Untuk melakukan instalasi Windows 10, siapkan flash disk minimal 8 GB sebagai media instalasi. Kemudian kita akan mendownload sistem operasi Windows 10. Kita cari download Windows 10. Kemudian pilih yang Microsoft, yang ini. Karena kita akan membuat media instalasi, saya pilih yang ini. Kita klik saja di download tool now. Nah, ini sudah terdownload. Filenya seperti ini ya. Tadi saya sudah download, jadi ada 2 file, ini sama aja. Kita buka filenya. Tool ini fungsinya untuk membuat media instalasi Windows 10. Ya, keluar jendela seperti ini, kita accept saja. Ada pilihan upgrade dan create installation media. Upgrade ini digunakan misalnya kalau sistem operasinya adalah Windows 7, kemudian akan di-upgrade ke Windows 10, maka pilih yang upgrade. Untuk membuat media instalasi, pilih yang create installation media. Kita next. Selanjutnya ini adalah rekomendasi sesuai PC yang sedang digunakan. Di sini direkomendasikan 64 bit, kemudian language English. Use recommended option ini bisa dirubah. Kita hilangkan centangnya, kemudian bisa dirubah ya, misalnya mau 32 bit atau 64 bit yang mau dibuat untuk media instalasi. Language saya pilih yang English. Kemudian yang 64 bit. Next. Ada pilihan USB flash drive atau ISO file. Kalau USB flash drive, maka akan langsung dibuat media instalasi ke USB. Saya pilih yang ISO, karena suatu saat file ISO ini bisa dipakai lagi. Next. Pilih akan disimpan di mana file ISO-nya. Namai file ISO-nya. Misalnya di sini akan saya namai Windows 10. Proses ini akan memakan waktu sesuai dengan koneksi internet yang digunakan. Saya percepat. Ini sudah selesai downloadnya. Klik finish. Cek file ISO yang sudah di-download tadi. Ini file yang sudah di-download tadi. Kemudian untuk membuat USB bootable dari file ISO tadi, kita membutuhkan aplikasi bootable. Di sini saya akan download. Cari saja Rufus. Kemudian masuk ke websitenya rufus.ie, kemudian scroll ke bawah. Di sini ada versi Rufusnya. Saya pilih yang portable saja agar tidak perlu menginstal. Saya pindahkan ke sini. Masukkan flash disk yang akan dijadikan media instalasi. Ini adalah flash disk yang akan saya gunakan. Langkah pertama untuk membuat USB bootable, buka Rufus. Ada pilihan update. Pilih no saja. Device ini adalah
device ini atur ke flash disk. Boot selection, pilih ke ISO Windows 10 yang sudah di-download tadi, pilih select, kemudian pilih file ISO Windows 10. Settingan di bawahnya biarkan default saja, lalu start. Ada peringatan semua data yang ada di flash disk akan dihapus semua. Pastikan tidak ada data penting yang ada di flash disk, karena flash disk ini akan diformat. Oke. Pembuatan USB bootable sedang diproses. Akan saya percepat ya. Seperti ini, sudah selesai. Pilih close, lalu cabut flash disknya. Ini adalah PC yang akan saya install Windows 10. Masukkan flash disk tadi ke PC atau laptop yang akan diinstal. Kemudian atur booting pertama agar masuk ke flash disk. Untuk mengatur booting ini berbeda-beda sesuai sistem operasi dan jenis PC atau laptop yang digunakan. Kalau di Windows 10 untuk mengatur booting ke USB, caranya masuk ke pengaturan, pilih update and security, kemudian pilih recovery. Pada bagian advanced startup ini pilih restart now. Kemudian akan ditampilkan beberapa pilihan. Pilih use a device. Kemudian pilih yang ini, generic USB device, karena kita akan menggunakan USB bootable. Setelah itu akan restart dan PC akan melakukan booting ke flash disk, karena bootingnya sudah kita atur ke flash disk tadi. Ini sudah masuk ke instalasi Windows 10. Pilih language dan time and currency. Language saya pilih yang English. Kemudian time currency, pilih Indonesia. Keyboard or input method, biarkan US saja. Lalu next. Kemudian install now. Di bagian ini kosongkan saja, pilih I don't have a product key, karena nanti aktivasi bisa menggunakan aplikasi aktivator setelah instalasi. Pilih versi Windows 10-nya, saya pilih yang ini. Ada pilihan upgrade dan custom. Upgrade digunakan untuk mengupdate sistem operasi yang sudah ada. Sedangkan custom kita bisa memilih di partisi mana Windows 10-nya akan diinstal. Pilih custom saja. Kemudian ini adalah pengaturan partisi hard disk. Sebelum melanjutkan partisi hard disk, silakan subscribe untuk selalu mendapatkan video menarik lainnya. Saya lanjutkan partisi. Saya hapus semua saja agar mengatur partisi ulang. Kalau teman-teman tidak ingin membuat partisi ulang dan tidak ingin file di D atau E hilang, jangan hapus partisi. Langsung pilih saja partisi yang digunakan untuk sistem Windows atau C. Bisa juga format dulu agar partisi menjadi kosong.
Pertama, saya akan membuat partisi untuk instalasi Windows 10 atau drive C-nya. Saya buat 250.000 atau ini 250 GB. Apply, dan ada pemberitahuan akan dibuat partisi sistem. Pilih OK. Maka sudah dibuat partisi C di partition 3. Partition 1 dan 2 ini adalah partisi sistem. Kemudian akan saya buat partisi untuk drive D, E, atau seterusnya. Setelah selesai, kemudian pilih partisi yang digunakan untuk sistem atau drive C. Kemudian next. Tunggu proses installing Windows. Setelah 4 proses ini selesai, nanti akan restart. Seperti ini. Pada saat restart, sebelum komputer menyala, cabut flash disknya. Ini agar pada saat komputer menyala, tidak booting lagi melalui USB, tetapi melalui hard disk. Karena pada 4 proses tadi, sudah melakukan instalasi ke hard disk. Tunggu proses booting, lalu akan dilanjutkan ke finishing instalasi. Keyboard layout saya pilih US. Second keyboardnya saya skip saja. Koneksikan ke internet kalau ada, kalau tidak ada, pilih I don't have internet. Saya pilih yang personal saja. Kemudian login ke akun Microsoft kalau sudah punya. Kalau belum punya bisa create account. Karena saya sudah ada, maka saya akan login. Buat PIN yang akan digunakan untuk masuk Windows 10 pada saat komputer dinyalakan. Privasi setting, pilih accept. Mengatur Android Phone dari PC, saya skip dulu.
backup file di OneDrive, pilih Next. Trial Office pilih No, Office bisa diinstal terpisah nanti. Tunggu beberapa saat. Instalasi sistem operasi Windows 10 sudah selesai, dan ini adalah tampilan awal setelah instalasi. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.